Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan tentang birrul walidain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita hingga pada hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dan izinkan saya memperkenalkan diri, saya Safina Nuraini dari kelas 1C Program Studi Pendidikan IPS dengan NIM 12401051040071. Video ini saya bikin guna memenuhi tugas dari Dr. Abdul Ghafur SAG MA selaku dosen pengampu kami di Program Studi Pendidikan IPS. Pada video penjelasan kali ini saya akan membahas tentang birrul walidain. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian daripada birrul walidain. Dalam bahasa Arab, birrul walidain itu mempunyai dua kata. Yang pertama, birrul artinya berbuat baik dan walidain kepada orang tua. Jadi, birrul walidain artinya berbuat baik secara ikhlas kepada orang tua. Pengertian birrul walidain bisa ditafsirkan sebagai perbuatan baik dari anak kepada orang tua sehingga mendapatkan kebahagiaan. Perbuatan baik itu mesti dilakukan secara lapang dada atau ikhlas dan bisa dilakukan dengan perkataan, perbuatan maupun niat. Birrul walidain hukumnya itu wajib, meskipun kebaikan tersebut mustahil bisa menandingi kebaikan orang tua kepada anak. Hadis berbakti kepada orang tua terkait hukum birrul walidain termuat dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, seorang anak tidak akan mampu membalas orang tua kecuali ia menemukan orang tuanya jadi budak lalu ia membelinya kemudian memerdekakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 25. Pembahasan yang kedua yaitu tentang dalil birrul walidain. Sebagaimana dijelaskan di atap, birrul walidain itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hal ini berlaku meskipun orang tuanya non-muslim. Jadi, berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib terkait antara anak kepada orang tua. Di sini ada beberapa ayat dan hadis berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Di antaranya yang pertama tertulis di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, teman, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Kemudian yang kedua ada dalil dari Al-Quran juga yang termuat di surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, dan Tuhanmu lah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam membesarkannya, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepadanya perkataan kayak apalah gitu. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah perkataan dengan halus, dengan baik. Dan ini tertulis dalam surat Al-Isra ayat 23. Kemudian di sini ada juga dalil dari hadis tentang birrul walidain. Salah satunya termaktub dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Berikut hadisnya berbunyi seperti ridha Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Kemudian ada lagi hadis birrul walidain termuat juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yakni keutamaan daripada birrul walidain. Birrul walidain termasuk perbuatan positif di dalam Islam atau perbuatan yang baik di dalam Islam. Beberapa keutamaan diantaranya, yang pertama
amalan yang paling dicintai oleh Allah. Keutamaan birrul walidain yang pertama adalah dicintai oleh Allah. Hal ini termasuk perilaku berbakti kepada orang tua tergolong sebagai amalan yang dicintai oleh Allah. Keutamaannya setara dengan sholat 5 waktu secara tepat waktu hingga melakukan jihad di jalan Allah. Yang kedua, memperpanjang umur dan mempermudah rezeki. Orang yang berbakti kepada orang tua jelas umurnya akan diperpanjang dan rezekinya akan diluaskan. Terus yang ketiga, dimudahkan jalan menuju surga. Keutamaan daripada birrul walidain juga mencangkup pahala dari Allah. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu dimudahkannya jalan menuju surga. Ini tertulis dalam sabda Nabi, orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetaplah dan jagalah pintu tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, doanya lebih mustajab. Allah akan mengabulkan doa muslim yang ditujukan kepada orang tuanya. Peluang diijabahnya itu lebih besar. Sesuai dengan hadis birrul walidain yang berbunyi, ada 3 doa yang mustajab. Tidak ada keraguan akan hal itu, doa yang terzalimi dan seorang musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud. Terus yang kelima, taubatnya diterima oleh Allah. Dengan membiasakan perilaku birrul walidain, Allah akan menerima taubat seseorang sekalipun yang dilakukan ialah dosa. Hal ini sesuai hadis berbakti kepada orang tua diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi, seorang pria datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Apakah masih ada taubat untukku?" Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Apakah kamu masih memiliki orang tua?" Kemudian dia menjawab, "Tidak." "Apakah kamu memiliki saudara ibu?" Jawabannya, "Iya." "Kalau begitu berbuat baktilah kepadanya." Hadis riwayat Ahmad, Imam Tirmizi, dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang keenam, mendapatkan ridha Allah. Sesuai dengan hadis yang tadi di awal, mendapatkan ridha Allah itu tergantung kepada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Itu sesuai dengan hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang keempat, kita akan membahas contoh perilaku berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Kewajiban untuk menjadi birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh nih. Yang pertama, menunjukkan kasih sayang. Kita sebagai anak harus menunjukkan kasih sayang kepada orang tua. Yang kedua, menaati perintah. Yang ketiga, menghindari berkata kasar sama orang tua. Yang keempat, selalu mendoakan orang tua. Yang kelima, memberikan bantuan kepada orang tua baik secara fisik maupun finansial, karena kan orang tua yang selalu membantu kita, membesarkan kita, merawat kita. Jadi sebagaimana seorang anak harus berbakti kepada orang tua meskipun anak itu tidak pernah bisa menandingi kebaikan yang orang tuanya berikan kepada anak itu. Oke, kita akan masuk kepada kesimpulan. Birrul walidain merupakan salah satu pilar etika dalam Islam yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anak. Dengan memahami pengertian, dalil, keutamaan, dan contoh perilaku birrul walidain, diharapkan setiap individu dapat lebih menghargai jasa dan mengorbankan sayang kepada orang tua. Melalui tindakan ini, seorang anak tidak hanya mendapatkan keberkahan dari Allah, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita sebagai anak harus tetap dan terus berbakti kepada orang tua supaya hidup kita menjadi lebih nyaman, tentram, terus keluarga menjadi harmonis, kamu juga senang, baik sama lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kita harus menerapkan birrul walidain dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, kita akan masuk kepada penutupan. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir video tentang penjelasan birrul walidain. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi kita semua atau bagi yang sudah menonton.
Dan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita harus menerapkan birrul walidain untuk kehidupan sehari-hari dan kita terapkan kepada diri kita sendiri dan kemudian disalurkan kepada orang tua. Dengan itu saya berharap apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada semuanya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga materi ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada orang tua dan juga diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Teman-teman, apabila saya ada kesalahan ataupun kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.